Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, berjumpa kembali dengan saya Riki Erlangga. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai isu pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu aset yang paling berharga dari suatu negara. Karena dengan pendidikan yang baik, suatu negara akan mampu melahirkan dan mencetak generasi penerusnya yang berkualitas dan berkompeten. Indonesia merupakan negara multikultural dengan berbagai kekayaan alamnya. Namun, di balik kekayaan alam tersebut, Indonesia memiliki banyak problematika yang harus diselesaikan, seperti banjir, korupsi, kemiskinan, masalah lingkungan, narkoba, dan isu terorisme yang akhir-akhir ini menghangat. Namun, pada kesempatan kali ini, kita akan lebih fokus membahas topik mengenai ketidakmerataan pendidikan yang ada di Indonesia. Pada pasal 31 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan sekurang-kurangnya pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Namun faktanya, di Indonesia Timur dan daerah tertinggal lainnya seperti Papua dan sekitarnya masih banyak yang belum merasakan pendidikan. Dilansir dari Badan Pembangunan Nasional, ada dua faktor besar yang menyebabkan ketidakmerataan pendidikan di Indonesia, yaitu faktor dari pemerintah dan faktor dari masyarakat. Faktor dari pemerintah yang pertama adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan di daerah, seperti pembangunan ruang kelas, perpustakaan, gedung serbaguna, dan fasilitas pendidikan lainnya, serta infrastruktur dan sarana dan pelayanan kesehatan yang belum memadai. Hal ini menyebabkan guru enggan ditempatkan di daerah yang tertinggal. Selanjutnya adalah masalah mengenai kurikulum. Kurikulum yang berlaku di Indonesia pada saat ini belum semua sekolah mampu melaksanakannya. Seperti contohnya kurikulum 2013 di mana siswa dituntut untuk aktif dalam merekonstruksi pengetahuannya secara mandiri dan guru hanya berperan sebagai fasilitator. Namun dengan keterbatasan sarana prasarana, apakah mampu? Sebetulnya pemerintah melalui APBN sudah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk pendidikan, yaitu sekitar 20% dari APBN atau sekitar 444 triliun rupiah. Namun pada faktanya, masih banyak saudara kita warga negara Indonesia yang belum pernah melaksanakan pendidikan di bangku sekolah. Ketidakmerataan semakin tampak pada sistem belajar daring, di mana faktor-faktor ketidakmerataan itu terlihat jelas pada sistem belajar kali ini. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah ketidakmerataan akses internet di daerah tertinggal dan terluar, kurangnya perangkat yang dimiliki oleh masyarakat seperti laptop dan HP, belum paham tentang teknologi baru, akhirnya mereka tertinggal dari siswa lain di daerah lain. Bagi siswa di perkotaan seperti Jakarta dan kota besar lainnya, mungkin mereka sangat mudah untuk mengikuti pembelajaran daring karena mereka sudah memiliki fasilitas berupa akses internet dan perangkat yang baik. Namun untuk mereka di daerah yang tertinggal dan terluar, mereka masih sulit karena belum memiliki fasilitas. Contohnya saja, usaha dan perjuangan siswa di Papua untuk mengikuti pelajaran daring. Mereka harus mendaki gunung dan memanjat pohon yang tinggi untuk mendapatkan sinyal. Yang ketiga adalah kurangnya perhatian pemerintah untuk kesejahteraan guru. Dengan dikesampingnya kesejahteraan guru, bukan tidak mungkin bahwa banyak guru yang enggan untuk mengajar dan lebih memilih alih profesi. Selanjutnya adalah faktor ketidakmerataan pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Yang pertama dapat kita lihat adalah adanya kerendahan kesadaran akan pentingnya pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal dan terluar lebih memilih anaknya untuk bekerja daripada bersekolah. Faktor kedua dari masyarakat adalah adanya masyarakat yang konservatif terhadap budaya. Namun sikap ini yang berlebihan terkadang melahirkan adanya penolakan terhadap pembangunan, seperti
pada suku Baduy. Pada masyarakat Marapu, mereka adalah pelaksana kepercayaan nenek moyang, namun karena intervensi dari pemerintah, mereka harus memeluk kepercayaan yang diakui di Indonesia. Sebagai akibatnya, mereka yang masih memeluk agama nenek moyang tidak diakui dan tidak bisa mendapatkan fasilitas termasuk fasilitas pendidikan. Lalu, apakah kita harus menyerah? Tentu saja tidak, kita pasti bisa bangkit. Pemerataan pendidikan sejatinya bisa diselesaikan jika masalah-masalah dan faktor besar yang disebutkan tadi akan ditangani dengan baik. Yang pertama, pemerintah bisa melakukan pemerataan infrastruktur dan fasilitas umum seperti jalan, rumah sakit, sekolah yang layak untuk pendidikan. Dengan adanya infrastruktur yang baik, maka akses akan mudah ditempuh dan pemerataan pendidikan pun akan tercapai. Yang kedua adalah memperbaiki fasilitas pendidikan yang ada di Indonesia, terutama di daerah tertinggal dan terluar. Hal ini bisa dilakukan dengan pemerataan distribusi buku bahan ajar, literasi, dan sarana pendukung untuk pendidikan agar semua daerah mampu melaksanakannya. Distribusi buku bisa dilakukan dengan pembuatan perpustakaan di setiap desa, khususnya di kelurahan. Hal ini bisa menjadi home base sarana literasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Yang tidak kalah penting dari teknologi adalah penyebarluasan dan pemerataan akses untuk internet. Bukan tidak mungkin di era yang modern seperti saat ini, internet merupakan akses yang paling penting untuk menjangkau dunia luar. Yang keempat adalah pembentukan program beasiswa untuk membantu siswa yang kurang mampu namun memiliki kompetisi yang baik. Yang terakhir adalah peningkatan kesejahteraan guru. Dengan peningkatan kesejahteraan guru, diharapkan pendidikan akan menjadi lebih baik karena motornya sudah semangat. Sejatinya, pendidikan yang baik terwujud dari kerjasama yang baik antara pemerintah dan warga negaranya. Maka dari itu, kita harus bekerja sama untuk mendirikan pendidikan yang baik. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe.